Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainab merupakan putri sulung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Zainab lahir di Mekah pada tahun 600 Masehi atau 23 tahun sebelum hijrah. Zainab merupakan hiasan teramat berharga bagi suaminya Abul As ibnu Rabi. Sosok Zainab menjadi cermin istri yang begitu setia dalam khidmat untuk suaminya. Cinta kasih sayangnya tidak lekang oleh keberpisahan karena perbedaan iman. Bagaimanakah kisah romantika suami istri yang sangat merawankan hati ini terjadi? Simak kisah selengkapnya. Saat setelah remaja, Zainab binti Muhammad SAW dipersunting oleh lelaki tampan dan gagah dan merupakan keturunan dari keluarga terhormat, yaitu Abul As ibnu Rabi. Abul As ibnu Rabi merupakan keponakan dari ibunda Zainab, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Tak lama setelah pernikahan Zainab dengan Abul As ibnu Rabi, keduanya harus terpisah lantaran risalah yang dibawa ayahanda Zainab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan Zainab dengan suaminya karena syariat Islam yang dibawanya melarang orang Muslim menikah dengan orang musyrik. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu kenabian melalui malaikat Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan berita tersebut dan mengajak keluarganya untuk memeluk Islam, termasuk Abul As. Seluruh anggota keluarga yaitu Sayyidah Khadijah, Zainab, Ummi Kulthum, Ruqayyah, dan Fatimah serta Ali bin Abi Thalib memeluk Islam. Namun Abul As menantunya mengingkari kenabian mertuanya. Abul As sangat paham siapa ayah mertuanya. Rasulullah SAW adalah orang yang tidak pantas untuk diingkari. Tetapi demi alasan mengikuti ajaran nenek moyangnya, Abul As lebih mengutamakan untuk menolak risalah kenabian tersebut. Pada saat Perang Badar, yaitu perang yang sangat menentukan nasib kaum muslimin, di mana 303 muslim generasi paling awal berhadapan dengan kekuatan 1000 kaum musyrikin. Abul As melibatkan diri sebagai bagian dari 1000 musyrikin Quraisy Mekah yang memerangi ayah mertuanya sendiri. Mendengar berita tersebut, perasaan hati Zainab menjadi gelisah menghadapi peperangan di antara mertua dengan menantunya. Zainab sangat cemas akan keselamatan ayahnya, namun di saat yang sama ia juga teramat gundah dengan nyawa suaminya dalam perang Badar. Kecemasan Zainab akhirnya sedikit sirna setelah datang kabar berita ke dalam rumahnya bahwa Rasulullah SAW dan kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan. Namun Zainab juga khawatir dengan keadaan suaminya. Setelah peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin, 70 orang musyrikin Mekah telah tertawan di Madinah dan salah satunya adalah Abul As, suami Zainab. Rasulullah SAW pun memberikan kabar tentang penebusan untuk membebaskan 70 tawanan tersebut. Sebagai istri yang sangat cinta dan taat dengan suaminya, dari Mekah, Zainab mengirimkan harta tebusan untuk pembebasan suaminya dengan sebuah kalung yang merupakan hadiah pernikahannya dari ibundanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW melihat kalung tersebut, Nabi merasa sangat sedih. Kalung tersebut adalah kalung yang sangat berharga bagi Zainab dan dirinya. Nabi SAW teringat kembali dengan cinta sejatinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nabi pun berseru kepada kaum muslimin Madinah. Jika mereka menyetujui, Nabi meminta agar Abul As dibebaskan dan kalung itu dikembalikan ke Zainab, putri kesayangannya yang masih tinggal di Mekah. Kaum muslimin pun menyetujui hal tersebut dan Abul As dibebaskan tanpa tebusan, namun dengan satu syarat. Berita gembira kembalinya Abul As kepada istri yang sangat mencintainya, Zainab, ternyata juga membawa kabar yang sangat memiriskan hati pasangan suami istri tersebut.
Syarat yang diberikan Nabi SAW sebagai pengganti tebusan adalah Abul As harus mengembalikan Zainab kepada ayahnya Rasulullah SAW. Perpisahan keduanya bukan lantaran masalah peperangan, tetapi iman yang telah memisahkan mereka sebagai pasangan suami istri. Iman telah menjadi batas hubungan suami istri antara Zainab dengan Abul As. Dan Zainab akhirnya diminta oleh Nabi SAW untuk berhijrah ke Madinah. Zainab harus berhijrah ke Madinah menempuh jarak 400 km karena kewajiban iman guna memenuhi perintah Rasulullah SAW. Kala itu, Zainab sedang mengandung buah cintanya dengan Abul As. Namun Zainab mengalami keguguran lantaran jatuh dari unta yang dikendarainya. Beberapa waktu sebelum Fathul Makkah, Abul As yang merupakan pemimpin kafilah dagang dari Syam pergi bersama para pembantunya guna menunaikan tugasnya untuk berdagang. Dan lagi-lagi mereka tertangkap dan seluruh hartanya disita oleh kaum muslimin. Namun Abul As berhasil melarikan diri. Dalam gelap merayap kota Madinah, Abul As merasa takut dan cemas akan keselamatan dirinya. Ia pun secara diam-diam pergi menemui Zainab yang telah terpisah selama 6 tahun dan meminta Zainab untuk memberi perlindungan untuknya. Zainab pun menyanggupi permintaan suaminya. Ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin berdiri menegakkan sholat subuh, Zainab pun berseru dari balik dinding masjid, "Wahai kaum muslimin, Abul As berada dalam perlindungan Zainab." Mendengar hal tersebut, usai sholat Rasulullah SAW pun bertanya kepada kaum muslimin, "Apakah kalian mendengar ucapan Zainab?" Serentak kaum muslim pun menjawab, Ya Rasulullah, Abul As berada dalam perlindungan Zainab." Rasulullah SAW pun meminta keridhaan kaum muslimin agar hartanya Abul As dikembalikan. Di bawah perlindungan Zainab, Abul As dan hartanya pun selamat. Saat Abul As mengambil hartanya kembali, beberapa kaum muslimin meminta kepada Abul As untuk memeluk Islam. Namun, Abul As menolak dengan tegas. Penolakan Abul As bukan karena tidak percaya dengan risalah yang dibawa Rasulullah SAW, melainkan ia tidak ingin memeluk Islam dengan berkhianat kepada kaum Quraisy. Abul As pun kembali ke Mekah. Sepulang kembali ke Mekah, Abul As membagikan hasil keuntungan dari hasil dagangnya kepada orang-orang yang ikut serta dalam permodalan. Setelah memastikan semua orang Quraisy telah mendapat haknya, Abul As pun menyampaikan jika tugas dan tanggung jawabnya telah selesai, ia telah memenuhi hak-hak orang Quraisy. Dan dengan keteguhan hati di hadapan kaum Quraisy, Abul As berikrar mengucap kalimat syahadat dan memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, Abul As pun meninggalkan kota Mekah dan dengan segera pergi ke Madinah untuk menyusul istri yang sangat menyayanginya, Zainab binti Muhammad SAW. Abul As kembali kepada belahan jiwanya setelah 6 tahun terpisah karena perbedaan iman. Cinta dan kasih sayang Zainab kepada suaminya akhirnya tergenapkan. Kerinduan sang istri agar bercahaya iman bersemayam di dada suaminya pun terpenuhi. Rasulullah SAW kembali menikahkan Zainab dengan Abul As ibnu Rabi. Tak berselang lama, kemudian Zainab binti Muhammad SAW wafat. Cinta Abul As entah bagaimana telah menyebabkan tangisannya begitu menyayat sehingga yang mendengarnya pun ikut menangis. Dalam perjalanannya ke negeri Syam, Abul As mengenang istri tercinta, Putri Al-Amin. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan setiap suami akan memuji sesuai dengan yang diketahuinya.